Tiba-tiba si penjudi Persia memecah suasana. Ceritakan kepada kami kisah pertempuranmu, Belafris. Mengapa kamu bisa kalah? Para prajurit pun langsung mengelilingi Belafris dan ingin mendengarkan cerita kekalahannya menghambat pasukan Kaisar. Setelah menghela nafas, Belafris mulai bercerita. Ketahuilah, sebenarnya saya hanya seorang pelayan kuil Dewa Ra di Memphis. Melayani tidak hanya Cleopatra, tapi juga adiknya Ptolemy. Suatu saat kami pergi menyelidiki mengapa Ptolemy mengusir Cleopatra ke Syria. Di samping ingin tahu mengapa bangsa Mesir harus membuat perjanjian dengan Pompei, Raja Romawi lama. Ketika itu pasukan Mesir baru saja menderita kekalahan di Parsalia dengan Romawi baru pimpinan Julius Caesar. Apa yang kalian pikirkan? Apakah kita tidak belajar? Pada saat itu, Julius Caesar datang juga untuk mengejar Ptolemy yang telah membunuh Pompei. Ia menawarkan hadiah bagi orang yang membawa potongan kepala Ptolemy. Seketika para prajurit terkejut dan makin tertarik ingin tahu kelanjutannya. Mereka saling memandang dan bertanya-tanya satu sama lain. Jangan berisik, tegur Belafris sang pelayan kuil. Kemudian ia melanjutkan ceritanya. Kami tahu kalau Julius Caesar sudah datang. Tetapi saat kami pulang, di tengah perjalanan ketika melewati sebuah perkampungan rakyat jelata, ternyata pasukannya bersembunyi di situ untuk membangun pertahanan. Dan kalian pelayan kuil tidak menahan pasukan itu, potong Belzanor. Apa bisa dilakukan orang lain juga bisa kami lakukan, jawab Belafris. Tapi tiba-tiba muncul bunyi trompet, suaranya seperti letusan gunung berapi. Lalu kami melihat sebuah tembok yang bergerak muncul di depan. Kamu tahu bagaimana sulitnya menyerang sebuah benteng pertahanan? Tapi bagaimana jika dinding pertahanan itu menyerang kamu? Ujarnya geram. Si Persia langsung bersorak. Bukankah aku telah mengatakan ini kepada kalian? Ketika benteng itu semakin mendekat, tiba-tiba ia berubah menjadi barisan pasukan yang sangat banyak dengan topi baja, baju kulit, dan pelindung dada dari besi. Setiap tentara menghunuskan tombak. Ada seorang tentara berlari lalu melompati pundakku dan mengarahkan tombaknya ke lenganku. Lanjut sang pelayan kuil sambil memperlihatkan balutan luka di lengan kirinya. Kemudian ia ingin menusuk leherku. Kalau aku tidak membungkuk, pasti aku sudah mati. Sejurus kemudian muncul barisan kedua dengan sangat cepatnya dan telah berdiri di depan kami dengan pedang terhunus yang siap menghujam. Pedang mereka lebih panjang sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Tanya si Persia. Belafris menjawab sambil tersenyum. Aku langsung mengepalkan kedua tanganku dan menyarangkan pukulan ke rahang salah seorang tentara Romawi. Dia langsung goyah dan ambruk di tanah. Lalu aku mengambil pedangnya dan menusuk prajurit itu. Lihat, sebuah pedang Romawi dengan darah Romawi. Ceritanya dengan suara sangat bangga. Bagus! Serentak prajurit memuji Belafris dan melihatnya penuh kebanggaan. Lalu mereka mengambil pedang itu, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Si Persia bertanya lagi, dan orang-orang kamu kemana? Semua lari, berhamburan seperti domba. Budak-budak pengecut meninggalkan keturunan para dewa untuk disembelih, ujar Belzanor geram. Sambil menunjukkan raut muka sinis dan beku, Belafris membela diri. Keturunan para dewa tidak tinggal untuk dibunuh. Pertempuran bukanlah untuk menunjukkan siapa yang tidak kuat, tapi hanyalah perlombaan, adu strategi. Orang Romawi tidak punya kereta perang untuk mengejar dan membunuh lebih banyak prajurit kita. Lalu katanya melanjutkan cerita. Kemudian pendeta tertua kami dan selusin keturunan dewa mengajak kami untuk berperang sampai mati.
Tapi aku berkata pada diriku sendiri, lebih aman menyerah daripada ditikam dari belakang dan kehilangan nafas. Maka aku pun mengikuti pasukan Romawi dan ternyata mereka memperlakukan kami dengan hormat. Terus aku kabur dan berhasil menyelamatkan diri. Sesaat cerita Bel Avrice terhenti, kemudian ia berkata dengan nada yang serius, "Aku datang untuk memberitahu, kalian harus membuka gerbang untuk Kaisar Romawi. Pasukan perintis mereka hanya berjarak 1 jam di belakangku, sementara kita tidak punya pasukan yang kuat untuk menghadang Julius Kaisar." Semua tersentak kaget. "Aduh, celaka!" teriak salah seorang penjaga. Kemudian ia menjatuhkan tombaknya dan berlari ke dalam istana. Langsung saja Belzanor memberi perintah kepada penjaga lainnya, "Ikuti dia sampai di pintu. Cepat, sekarang berita itu akan tersebar ke istana seperti api yang membakar kandang kuda." "Apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan para wanita dari orang Romawi?" tanya sang pelayan kuil Bel Avrice. "Kita bunuh saja," jawab Belzanor. "Tapi kita harus menjadikan darah mereka sebagai bayaran. Jadi lebih baik membiarkan orang-orang Romawi membunuh mereka, itu lebih murah," bantah si Persia. "Dasar ular, dasar licik," maki Belzanor geram. "Tapi bagaimana dengan ratu kalian?" tanya Bel Avrice. "Benar, kita harus membawa Cleopatra," jawab Belzanor. "Apakah kalian tidak menunggu perintahnya?" tanya Bel Avrice lagi. Belzanor menatap tajam Bel Avrice. "Perintah seorang gadis berumur 16 tahun? Tidak," jawabnya dengan nada sinis. "Di Memphis kalian memujanya sebagai ratu. Di sini dia tidak lebih baik dari kita. Saya akan menaikkannya ke punggung kuda ketika para prajurit kami telah membawanya jauh dari jangkauan Julius Caesar. Pendeta dan para perawatnya tidak bisa menganggapnya sebagai ratu dan tidak boleh tunduk pada perintahnya lagi." "Dengarkan saya, Belzanor," pinta orang Persia, nadanya ingin memberi saran. "Bicaralah, wahai orang licik. Adik Cleopatra, Ptolemy, sedang berperang dengan Romawi. Kita jual saja Cleopatra pada Kaisar," ujar si Persia dengan enteng. "Licik sekali, dasar ular," seru para prajurit. "Kami tidak berani," jawab Belzanor. "Kami keturunan dewa, sedangkan Cleopatra keturunan Sungai Nil. Tanah nenek moyang kami tidak akan subur jika Sungai Nil tidak mengairinya. Tanpa kesuburan tanah, kami akan hidup seperti anjing," urainya memberi alasan. "Itu benar," kata si Persia. "Prajurit ratu tidak boleh hidup dari bayaran seperti itu. Tapi dengarkan saya, wahai pengikut Osiris. Sekedar untuk diketahui, Osiris yang dimaksud oleh si Persia adalah dewa terpenting dalam kepercayaan Mesir kuno, suami Dewi Isis. Osiris mempunyai 2 peran penting, yaitu sebagai dewa kesuburan dan sebagai penjelmaan dari tubuh seorang raja yang telah wafat. Rakyat Mesir kuno meyakini bahwa raja adalah Tuhan. Bila seorang raja wafat, maka dia menjadi Osiris. Kembali pada cerita, para prajurit berpandangan satu sama lain, kemudian salah seorang mempersilakannya. "Bicaralah, hai orang licik, dengarkan ular mendesis." Setelah menghela nafas pendek, sejenak ia berpikir kemudian bertanya, "Kalau aku berkata tentang Julius Caesar, apakah kalian berpikir bahwa aku mengejek kalian?" "Benar, benar," sahut 2 orang prajurit hampir bersamaan. Belzanor pun mulai tertarik dengan penjelasan si Persia. Ia mengernyitkan kening tanda setuju. "Ya, seperti ketika saya mendengarkan cerita Bel Avrice," katanya datar.
Orang Persia itu melanjutkan perkataannya. Dengarkan cerita tentang Julius Caesar. Dia adalah seorang penakluk wanita yang hebat. Dia menjadikan wanita sebagai teman dan penasehatnya. Itu tidak boleh, harus dilawan, sergah Belzanor. Nasihat seorang wanita akan menghancurkan kerajaan Mesir. Tambahnya mantap. Dalam pikiran Belzanor, keterlibatan wanita dalam urusan kerajaan tak lebih dari ular berbahaya yang akan membunuh keberanian dan semangat laki-laki. Si Persia mengangguk setuju, tapi dari wajahnya terbersit suatu maksud yang aneh. Lalu ia berkata, biarkan itu menghancurkan Romawi. Kaisar semakin tua sekarang. Usianya lebih dari 50 tahun. Terlalu banyak bekerja dan berperang. Dia terlalu tua untuk wanita-wanita muda, dan para wanita tua terlalu dewasa untuk memujanya. Belafris termangu-mangu. Matanya menatap sebuah obor yang dikibas-kibaskan angin. Seperti tersontak ia berkata mengingatkan si Persia, hati-hati, Kaisar sampai saat ini masih bertelinga tajam. Cleopatra belum menjadi seorang wanita. Dia belum dewasa, tapi dia bisa mengganggu kebijaksanaan lelaki, balas si Persia. Betul, ujar Belzanor. Itu karena dia keturunan Sungai Nil dan kucing hitam. Dan kita dapat mempersembahkan kucing suci berbulu putih sebagai korban. Habis berkata, Belzanor langsung bertanya, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Si Persia menjawab dengan pertanyaan balik. Untuk apa kita mengabdi pada Ptolemy? Kemudian katanya memberi saran, lebih baik kita bekerja pada Julius Caesar sebagai sukarelawan, berperang melawan Ptolemy dan menolong ratu kita, keturunan mulia dari Sungai Nil. Dasar ular, potong seorang prajurit. Ia tak setuju dengan pandangan si licik Persia. Baginya itu sama dengan menjual harga diri Mesir. Tapi orang Persia itu tak peduli. Ia makin yakin dengan pandangannya. Bagaimana menaklukkan kaisar dengan cara yang sangat halus, sehingga tidak akan terlalu membahayakan diri ratu. Lalu ia berkata penuh keyakinan, dia akan mendengarkan jika kita datang dengan lukisan ratu sebagai pancingan. Dia akan berperang dan membunuh adiknya, lalu menguasai Mesir dengan Cleopatra sebagai ratunya. Pasti kita menjadi pengawal. Oh, ini lebih licik dari semua ular, mengagumkan dan bijaksana, seru prajurit yang lain. Tapi Julius Caesar akan datang sebelum kamu selesai bicara. Kalimatmu terlalu berputar-putar, ujar Belafris mengingatkan. Ya, itu benar, tandas Belzanor. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan teriakan ketakutan yang terdengar dari dalam istana. Para pelayan perempuan dan perawat berhamburan keluar. Para penjaga menghadang mereka dengan ujung tombak. Langsung saja Belzanor memberi perintah, cepat jaga pintu. Lalu ia menyuruh para perempuan itu untuk kembali masuk ke istana. Bawa kemari Fetatateta, kepala pelayan ratu, perintahnya lagi. Para wanita itu pun berteriak keras memanggil Fetatateta ke dalam istana. Fetatateta, Fetatateta. Kemarilah, bicaralah pada Belzanor. Sesaat kemudian muncullah seorang wanita lari tergopoh-gopoh dan dengan suara yang hampir terputus-putus. Aku ingin tetap di belakang, serunya. Percayalah padaku demi ujung tombak yang mengancamku, ucapnya lagi lebih keras, seperti menghibah. Perempuan itu tubuhnya gendut, penuh lemak, wajahnya penuh dengan kerutan-kerutan tipis, matanya yang besar menyiratkan ketuaan dan bijak, tangannya berotot. Tubuh wanita itu tinggi dan kuat,
dengan mulut dan rahangnya bagi seekor anjing pemburu yang muncul di pelataran. Dia berpakaian seperti orang yang selalu mematuhi aturan istana dan menghadapi peraturan dengan sikap menghina. Pratateta berseru, "Beri jalan pada kepala pelayan ratu." Dengan sikap sombong dan angkuh, Belzanor tak mau kalah. "Pratateta, aku Belzanor, kapten prajurit ratu, keturunan para dewa. Aku Pratateta, kepala pelayan ratu dan penciptamu yang asli akan bangga melihatmu dilukis pada dinding piramida raja-raja yang dibuat ayahku," jawab kepala pelayan ratu itu tak mau kalah. Mendengar kata-kata Pratateta, para wanita lainnya langsung tertawa penuh kemenangan. Merasa dirinya kalah, Kapten Belzanor mulai mengeluarkan kata-kata yang terasa lucu, tapi sebenarnya mengandung ancaman agar orang-orang istana yang disergap ketakutan itu tetap waspada. "Pratateta, anak si lidah panjang, bermata juling seperti bunglon. Ketahuilah, prajurit Romawi telah mendekati istana kita. Keturunan para dewa tidak akan sanggup melawannya, karena masing-masing orang Romawi mempunyai 7 tangan, memegang 7 buah tombak. Darah yang mengalir di urat nadinya bisa mendidihkan air raksa dan mengubah bentuk kita menjadi debu, dan dapat menghancurkan kita semua dalam seketika." Mendengar ucapan Belzanor, semua wanita dihinggapi perasaan takut. Sebenarnya mereka ingin segera melarikan diri dan meninggalkan istana, tapi terlanjur dihalangi oleh tombak-tombak anak buah Belzanor, pasukan penjaga istana. Pratateta berusaha menembus dan memaksakan jalannya agar melewati pagar tembok itu, tapi akhirnya gagal dan ia hanya bisa menghina para prajurit itu.